kerja buat Tuhan. Musik Bang. Boleh sambil tepuk tangan ya. Nah, tadi kan kita udah nyanyi satu lagu. Biar tambah semangat lagi, kita tambah satu lagu lagi. Lagu apa, Bang? Lagu itu loh Kak, yang aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Oh, yang ada gerakannya itu, Bang? Iya, Kak. Boleh, musik, Bang. Oke, tadi udah semangat ya nyanyinya. Sekarang kembali lagi kita mau mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapak, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kembali mendengarkan firman-Mu Bapak pada hari ini. Bapak, Engkau yang menyertai firman-Mu pada hari ini, Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik, dapat menyimak dengan baik agar kami paham dan kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari Bapak. Bapak, kami sudah siap untuk mendengar firman-Mu, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam Yesus kami telah berdoa, amin. Shalom. Shalom. Nah, sekarang kita mau membuka Alkitab kita dari 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 11. Ayo adik-adik sekolah minggu yang di rumah, buka kitabnya ya. Dari 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 11. Nanti adik-adik boleh ikuti dalam hati biar apa yang dibacakan. Oke, 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 11. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Nah, tema kita hari ini adalah bekerja. Apa tema kita Bang, Kak? Bekerja. Nah, tema kita adalah bekerja. Nah, sekarang Abang mau tanya, apa ya bahasa Inggris dari bekerja? Mungkin kakak-kakaknya yang remaja udah tahu, tapi Abang mau tanya ke adik-adik yang masih balita-balita, anak kecil dan anak tanggung. Kira-kira apa ya? Coba kita tanya deh sama abangnya.
Apa bang bahasa Inggris bekerja bang? Work. Ya, work ya. Bahasa Inggris bekerja adalah work. Coba adik-adik ikutin. Work. Oke. Nah, bekerja atau work dalam bahasa Inggris adalah melakukan sesuatu hal yang berguna baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Jadi, melakukan sesuatu hal yang berguna. Kalau di rumah misalkan kita menyapu halaman, membantu ibu masak, kemudian merapikan tempat tidur. Nah, yang berguna untuk kita dan juga berguna untuk orang lain. Terus, apa yang dikatakan firman Tuhan pada hari ini tentang bekerja? Nah, seperti yang mudah kita baca dari dalam ayat Alkitab kita, di ayat 10 dikatakan bahwa ini dia nih, jika seorang tidak bekerja, maka janganlah ia makan. Nah, kenapa begitu bang? Nah, jadi orang yang tidak bekerja itu adalah orang yang tidak bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan sudah memberikan dia akal pikiran yang sehat, kemudian tubuh jasmani yang sehat. Jadi kan harusnya dia menggunakan berkat yang sudah Tuhan berikan ini dengan baik. Nah, kalau dia tidak bekerja, jadi kan tidak digunakan, tidak dipakai. Nah, oleh karena itu dia tidak mendapatkan berkat, misalkan seperti makanan. Kemudian pada ayat 11 juga dikatakan, ayat 11, kami mengatakan ini karena kami mendengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya. Tidak tertib hidupnya. Nah, contoh tidak tertib ini seperti melakukan sesuatu tidak pada saatnya, melakukan sesuatu tidak pada tempatnya juga. Nah, sebagai contoh nih kan, pada pandemi sekarang, adik-adik sekolah minggu pasti kan belajar dari rumah kan, belajar dari rumah, terus sekolah online. Nah, tidak pada tempatnya dan tidak pada waktunya itu contohnya pada saat belajar atau guru sedang menerangkan online, adik-adik sekolah minggu malah sambil main game atau sambil nonton. Nah, itu merupakan tidak tertib karena melakukan sesuatu hal tidak pada waktunya. Main game boleh, nonton film juga boleh, tapi kalau lagi belajar dulu. Nanti setelah belajar istirahat, boleh main game, boleh nonton film, tapi ingat juga ya, harus pada waktu yang tepat dan tidak boleh terus-menerus. Nah, selanjutnya dikatakan adalah tidak bekerja. Nah, tadi sudah tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja. Tidak bekerja itu kalau sekarang itu seperti bermalas-malasan, ada tugas tapi ditunda-tunda, kan tidak bekerja dia. Padahal kan bisa dikerjakan pada saat itu, akhirnya tugasnya numpuk jadi banyak. Nah, kemudian melakukan atau melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Contoh hal-hal yang tidak berguna itu seperti bermain game terus-menerus dari pagi sampai pagi lagi main game. Itu kan tidak baik, dapat merusak mata malahan ya. Itulah yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Nah, ada pertanyaan, bang, anak sekolah minggu kan masih sekolah bang, masih belum bekerja. Nah, kalau bekerja dalam pengertian anak sekolah minggu itu, nah kalau masih sekolah misalkan bekerja itu yang mengerjakan tugas, mengerjakan PR, belajar. Kalau di rumah seperti membantu orang tua masak, motongin bawang misalnya, terus bantuin bapak nyapu halaman, kemudian merapikan tempat tidur. Nah, itu adalah contoh bekerja bagi anak sekolah minggu. Nah, kalau nih ada kata untuk anak remaja nih, dikatakan di sini bahwa think big and action now. Artinya yaitu berpikir besar dan bertindak sekarang. Apalagi kan anak-anak remaja sebentar lagi sudah mau kuliah, pasti punya dong cita-cita yang mau dicapai, pengen jadi apa nanti, pasti punya kan. Contohnya, abang kasih contoh, misalkan ada anak remaja yang pengen jadi dokter atau enggak jadi pilot. Nah, kalau pilot itu gimana dia? Fokus dan disiplin. Dokter juga begitu, harus fokus karena kan menyangkut masalah kesehatan orang banyak gitu. Jadi dari sekarang harus ditanamkan atau dilakukan hal-hal kecil juga tidak masalah, bertindak hal-hal kecil untuk meraih cita-cita tersebut. Misalkan nih tadi kan dokter itu disiplin dan fokus. Jadi mulai sekarang adik-adik sekolah minggu, terutama anak-anak remaja, harus belajar disiplin, harus belajar fokus dalam melakukan sesuatu hal. Nah, kalau sudah biasa melakukan hal-hal kecil tersebut seperti itu, sudah biasa dan sudah bisa, maka hal-hal besar nantinya juga pasti bisa. Nah, selanjutnya
Di sini ada ayat hafalan yaitu, hai pemalas, pergilah kepada semut dan perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Diambil dari Amsal 6 ayat 6. Kira-kira maksudnya apa ya? Nah, jadi abang jelaskan dalam video nanti ya. Oke, kita simak video berikut ini. Nah, gimana? Sudah melihat videonya kan? Nah, dalam video tersebut kita lihat bahwa semut itu rajin bekerja. Rajin bekerja, terus dia juga bekerja sambil nyanyi tadi kan? Jadi dia melakukan pekerjaan itu sambil beriang gembira, tidak bersungut-sungut. Kemudian dia disiplin juga. Disiplin. Nah, kemudian juga dia mau dipimpin. Nah, tapi tadi kita lihat kan ada satu ekor semut yang punya ide, kemudian dia langsung melakukan idenya tersebut. Dia langsung action seperti yang dikatakan tadi bahwa think big and action now. Dia punya ide tadi kan, punya ide tapi langsung dikerjakan sama dia. Dikerjakan, kayaknya ini pekerjaannya bisa lebih mudah gitu. Terus dicoba sama dia. Setelah dicoba berhasil ternyata. Nah, itulah yang dimaksud dengan think big dan action now. Nah, jadi anak sekolah minggu kalau punya cita-cita yang besar, punya impian yang besar, punya ide yang bagus, ya langsung dikerjakan, langsung dicicil misalkan. Nah, dengan begitu merupakan usaha kita untuk meraih cita-cita kita tersebut. Nah, kalau kita punya cita-cita, kalau kita sudah melakukannya juga, jangan lupa ya, ingat bahwa dalam doa. Kenapa? Karena
setiap rencana kita itu kita harus bawa dalam doa dan katakan kepada Tuhan apa yang kita inginkan, maka Tuhan akan berikan yang terbaik untuk kita. Nah, jadi ingat ya yang Abang bilang tadi. Pertama, kalau kita melakukan sesuatu, kita harus melakukan tepat pada waktunya. Tidak boleh, ya mungkin baik bermain game. Kalau misalkan lagi refreshing atau habis pelajaran tadi capek, main game dulu lah biar refresh lagi otaknya, atau enggak nonton film dulu gitu biar istirahat bentar. Tapi kalau lagi belajar ya belajar dulu, kalau main game gitu. Jadi pada waktunya. Kemudian kalau kita punya cita-cita, kita harus mulai dari sekarang. Misalkan nih, Abang pengen jadi dokter misalnya. Dari sekarang Abang harus mulai tadi. Dokter kan harus disiplin, harus fokus. Abang harus belajar fokus, disiplin dari sekarang. Jangan udah besok kan besok jadi dokternya, gitu jangan. Terus setelah itu kalau kita sudah melakukannya, kita juga harus bawa dalam doa. Karena Tuhanlah yang memampukan kita dan mewujudkan apa yang kita inginkan. Nah, jadi selain itu juga kita tidak boleh menunda-nunda pekerjaan dan juga mulai kerjakan apa yang kita cita-citakan. Nah, apalagi adik-adik sekolah minggu yang mempunyai hobi. Misalkan hobinya memasak, menyanyi. Nah, itu bisa dikembangkan daripada melakukan hal-hal yang tidak berguna. Mendingan mengembangkan hobinya. Misalkan latihan nyanyi, yang tadi masak bisa belajar masak lagi, misalkan mulai masak kue, akhirnya kan bisa berkembang hobinya, bisa jadi pekerjaan dan bisa menghasilkan uang juga begitu. Jadi kita harus melakukan sesuatu itu, melakukan hal yang berguna dan ingat tidak boleh menunda-nunda pekerjaan. Oke, demikian firman Tuhan. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, karena hari ini kami masih boleh mendengarkan firman-Mu. Bapak, kami mendengarkan firman-Mu mengenai bekerja Bapak. Semoga firman-Mu yang telah kami dengar ini dapat kami pakaikan dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami dapat semakin rajin dalam mengerjakan apa yang kami cita-citakan, semakin rajin dalam persekolahan kami Bapak. Bapak, Allah yang menyertai kami dan memampukan kami untuk melakukannya. Dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini sudah selesai. Kita mau nyanyi 1-2 lagu. Seperti itu sayang aus. Musik bang.
Terima kasih Bapak untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini Bapak. Bapak, semoga firman yang kami dengar dapat kami gunakan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapak. Bapak, sekarang kami berdoa untuk adik sekolah minggu kami Bapak, yang dimanapun mereka berada. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan juga yang memberkati dalam sekolahnya Bapak, dalam persekolahan. Walaupun pada saat ini bersekolah dengan online Bapak, ya kiranya Tuhan yang memampukan adik-adik sekolah minggu untuk mengikuti pelajaran dengan baik Bapak. Bapak, begitu juga dengan keluarga, orang tua Bapak. Tuhan yang memberkati dalam pekerjaan dan memberikan kesehatan, dan juga Tuhan yang memberikan rezeki Bapak. Bapak, pada saat ini Tuhan tahu bahwa pandemi ini belum berakhir Bapak. Tuhanlah yang tercampur tangan agar pandemi ini dengan segera berakhir Bapak, agar kami dapat berkumpul kembali di tempat ini dengan baik dan dapat beribadah seperti biasa Bapak. Bapak, ampuni dosa kami yang kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Oke, firman kita pada hari ini sudah selesai. Kami dari guru-guru sekolah minggu mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.